siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita, tubuh, jiwa, dan roh kita untuk kita sembah. Kita sembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita sembah dengan segenap jiwa kita. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, pada pagi hari yang indah ini, pagi yang cerah ini, kami dapat bersama-sama datang ke bait-Mu Tuhan, bait-Mu yang kudus, untuk kami bersama-sama menyembah-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Bapa, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Engkau lingkupi juga Bapa ruangan gereja ini, setiap sudut ruangan gereja ini Engkau kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati Bapa anak-anak-Mu yang dalam perjalanan ke tempat ini Tuhan. Engkau lindungi sertai mereka hingga tiba di gereja-Mu dengan selamat Tuhan. Engkau juga memberkati Bapa anak-anak-Mu yang saat ini yang tidak hadir Bapa, mungkin mereka dalam kelemahan tubuh, sakit atau dalam masalah apapun Tuhan Yesus, kiranya Engkau berikan kesembuhan, nyatakan kuasa kesembuhan atas mereka Bapa, pulihkan kembali kesehatan mereka Tuhan. Engkau juga berikan jalan keluar yang terbaik Bapa buat mereka yang mengalami beban berat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami memulai ibadah ini Bapa dari awal sampai akhir Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara Bapa untuk kami Tuhan, dalam sepanjang ibadah dari awal sampai akhir Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memulai ibadah kami mau hadirat-Mu turun atas kami, untuk kami bisa menikmati bersama-sama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama pujikan pujian ini. Saya undang teman-teman untuk berdiri sama-sama. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan, kita mau sembah Dia dengan segenap hati kita, dengan rasa cinta kita pada Yesus. Ku datang Tuhan, Kau bukan wajah-Mu.
sakit Tuhan. Engkau memulihkan kami yang terluka. Amin. Sekali lagi katakan amin. Cita. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, semuanya sehat. Puji Tuhan, semuanya sehat. Berarti siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita sambut Raja kita, Raja yang kekal, Raja berikan persembahan yang pertama. Saya mohon petugas persembahan untuk maju ke depan. Kita pujikan pujian lebih semangat lagi. Tuhan Raja Maha Besar.
mujizat. Mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk bumi. Kalau kita memujikan pujian dengan penuh sukacita dan segenap hati, kita percaya Tuhan Yesus bertahta di atas puji-pujian kita. Amin. Dan Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, merupakan pengakuan dan penyataan kami pada saat siang hari ini, apabila kami boleh datang kepadamu ini semua karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang sangat luar biasa.
Damai sejahtera-Mu yang mengawali perjalanan kami dari hari ke hari, memungkinkan pada hari Sabat untuk kembali datang mengerjakan keselamatan Allah. Kami telah memuji dan memuliakan Tuhan. Tibasnya kami menerima kehadiran Tuhan melalui kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua jemaat dan hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah, di mana Tuhan telah utus hamba-Mu Bapak Marsudi ada di tengah-tengah kami yang sebentar menyampaikan isi hati Tuhan, rencana dan program Tuhan bagi kami jemaat yang ada. Urapi hamba-Mu dan berkati firman yang disampaikan. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya. Semua sehat, semua baik karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Puji Tuhan, di tengah-tengah kita ada hambanya, yaitu Bapak Marsudi, memang asli dari Delanggu tapi lama pelayanan di Jakarta. Pada saat ini kunjungan buat kita semua, sebentar akan membagi-bagi berkat firman Tuhan untuk kita semua. Waktu dan tempat kami berikan. Mari Om. Mohon izin untuk lepas masker bisa. Haleluya. 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 Horas mahita. Ado ngala kita. Oh puji Tuhan. Mau latih godangda. Terima kasih buat Om Ali yang sudah memberikan kesempatan buat saya melayani kebenaran Tuhan. Kalau pagi ini saya ada di Kali Putih, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami sengaja datang bukan untuk melayani saudara. Kami ingin duduk manis, dengar Om Ali khotbah sebetulnya. Kami datang ke tempatnya sudah lama sekali. Jadi kami rindu suara beliau sebetulnya. Tapi rencana Tuhan beda dengan rencana kita. Amin. Puji Tuhan. Jadi kalau di sini nama saya Marsudi saudara. Tapi kalau di Jakarta saudara tidak akan kenal nama Marsudi. Nama saya di sana Sadrak. Bahkan kalau di Medan, di daerah Tapanuli Selatan, itu nama saya Sadrak di sana. Perkembangan pekerjaan Tuhan kami layani di Tangerang. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan memakai hambanya dengan banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan tidak kami berpanjang lebar, keluarga kami ada di Delanggu yang belum percaya Tuhan. Kami datang untuk silaturahmi supaya beliau kenal dengan Tuhan kembali. Karena keluarga besar kami ya Om Ali tahu sendiri seperti apa, dan jemaat tahu kalau kami diselamatkan berasal dari keluarga Muslim ya. Jadi kami dari Mojosari percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, ini live. Puji Tuhan. Jadi tadi malam dengan teman-teman hidayah ya, percaya Yesus. Percaya Yesus bukan hidayah. Ini saya boleh menyampaikan kebenaran Tuhan sesuai dengan pujian tadi, Tuhan Maha Besar. Amin. Tuhan itu besar dan Tuhan tidak tertandingi oleh siapapun juga. Dan pagi hari ini kita mencoba untuk belajar tentang bagaimana Allah yang kita percaya itu Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita, baik di bumi ini maupun di alam yang akan datang. Haleluya. Kita buka Yohanes pasal yang ke-11 mulai ayat yang ke-21. Kita akan baca di sana bergantian, saya 21, saudara 22, dan kita ayat 27 bagian A kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan dalam nama Yesus. Yohanes 11 ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. 3. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup.
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. 3. Dua 27 bagian A kita sama-sama. 2, 3. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya. Amin. Amin. Saudara percaya bahwa Yesus ajaib? Puji Tuhan. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, ada sesuatu yang Tuhan mau, seringkali kita sebagai manusia menolak. Seringkali kita sebagai anak Tuhan berpikir, pola pikir sudah mulai berbeda dengan pola pikir Yesus. Sebab itu pada hari ini atau pagi hari ini kita mencoba, Allah yang kita percaya itu Allah yang sanggup dan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita dalam kondisi yang terpuruk. Tuhan tidak pernah membiarkan kondisi kita dalam situasi yang tidak enak. Tapi Tuhan memberikan kepada kita harga yang mahal. Amin. Harga Tuhan, harga yang mahal, saudara. Dia memberikan dirinya di kayu salib. Dia memberikan nyawanya buat kita. Sekarang apa yang kita lakukan buat Tuhan? Dan perikop ini tentang jalan sini-sini gak apa? Barangkali live-nya beda. Jadi kalau kita lihat perikop ini adalah tentang Lazarus yang mati. Lazarus yang akan dibangkitkan Tuhan, tapi keluarganya tidak percaya kepada Tuhan. Siapa? Marta. Sekiranya engkau ada di sini Tuhan, saudaraku tidak akan mati. Saudaraku tidak akan engkau panggil dan pulang ke rumah Bapa. Sekiranya. Tapi Marta berkata dengan iman pada ayat yang ke-27, aku percaya kepadamu, apa yang kau akan lakukan pasti akan terjadi. Amin. Tuhan akan lakukan buat kita hari ini, yang hadir pagi hari ini. Tuhan sanggup mengubah saudara, memulihkan kehidupan saudara dengan caranya Tuhan, bukan cara kita. Ketika kita dengar firman yang keras yang menuding dosa kita seringkali orang utara bilang mandele. Itu toh mandele. Sedikit-sedikit berontak, sedikit-sedikit kita tahu kalau orang utara berkata, aduh luar biasa saudara. Saya pernah ada di daerah Sumatera Utara, pelayanan kami di daerah Tapanuli Selatan, orang-orang Muslim. Tapi itu semua percaya Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus ini Allah yang luar biasa. Makanya pagi ini saya beritakan kepada saudara, tidak ada satupun yang bisa membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga melalui Yesus. Dan ini janji Tuhan, diproklamirkan oleh Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada satu orang pun sampai ke sana tanpa melalui aku. Dan itu yang saya ikuti saudara. Kehidupan dunia cuma sementara. Kehidupan yang kita tinggali untuk sementara. Tapi hidup di sana selama-lamanya. Sebab itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan berleha-leha, jangan berfoya-foya tentang kehidupan. Dunia semakin hari semakin jahat. Dunia semakin hari semakin sukar. Bukan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama. 2 Timotius 3 ayat pertama. Pada hari terakhir, minta tolong bisa. Tiga. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bukan masa yang baik. Bukan masa yang tidak enak. Bukan masa yang mengenakkan pikiran, tapi masa yang sukar. 2. Terus berikutnya, next. Saya silo. Tolong dibacakan. Silo dengan lampu di sana. Manusia akan masih ada enggak? 7 item saudara. Dunia semakin sukar, dunia semakin rusak, tidak menghargai orang tua, berontak, cinta uang, egois. Ini karakter manusia akhir zaman.
Ada berapa Pak? Ada berapa Bang? 7, 8? 8 item. Yang semestinya ini menjadi bagian kita mengintrospeksi diri kita supaya jangan terjadi di dalam kehidupan kita. Manusia akhir zaman. Manusia yang ingin dibentuk Tuhan terjadi seperti ini. Untuk membalikkan karakter manusia harus mau dibentuk, harus mau diubah, harus mau dipulihkan. Pemulihan terjadi kalau orangnya mau. Kadang-kadang nggak mau orangnya dibentuk. Sebab itu ketika Yesus berkata kepada Maria, saudaramu akan bangkit, saudaramu akan hidup. Marta nggak percaya. Ini seringkali terjadi buat kita, anak-anak Tuhan nggak percaya kalau mujizat sampai hari ini masih ada. Amin. Amin. Mujizat masih ada. Boleh dunia boleh berubah, tapi firman Allah tidak pernah berubah, saudara. Satu titik iota pun firman tidak akan berubah. Sebab itu kami percaya dengan sungguh. Kondisi kami, pelayanan kami ketika di Sumatera banyak disantet orang, didukun orang, bahkan diracun orang, tahu kan di debuan. Tapi Tuhan membela. Tuhan tak membiarkan anak-anaknya terpuruk, anak-anaknya dalam kondisi yang menakutkan. Allah selalu menopang dengan tangannya yang kuat. Haleluya. Begitu juga dengan kita jemaat yang ada di tempat ini. Engkau jangan takut. Takut seperti apa? Corona boleh datang. Penyakit virus boleh datang. Orang yang dekat dan melekat kepada Tuhan, Tuhan selalu menjaga dan memelihara anak-anak Tuhan. Perlindungan Allah, benteng perisai Allah tetap ada pada anak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka pegang firman Allah, turuti aturan ketetapan firman Allah. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Allah akan bekerja buat saudara. Karena ini firman. Sebab itu ketika Marta berkata, Tuhan nanti saudaraku akan bangkit pada hari kebangkitan. Tapi Tuhan tetap berkata kepada Marta, saudaramu akan bangkit, saudaramu akan hidup. Sanggup saudara Tuhan membangkitkan Lazarus? Dalam ending pada pembacaan ini sanggup? Sangat sanggup saudara. Tuhan bisa membangkitkan siapapun, bisa mengubah apapun. Kehadiran Tuhan membawa dampak yang luar biasa. Terbukti ketika dalam perjanjian lama bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di tepi laut Tiberau, di belakang tentara Mesir, terjadilah chaos. Pemikiran yang sudah mulai berontak untuk bangsa Yahudi atau bangsa Israel. Kenapa Musa bawa kami ke sini? Kenapa bawa Musa kami ke sini? Untuk mati di tengah-tengah laut atau di tengah-tengah pertempuran. Kalau andai kata kita ada pada waktu pasti sama dengan bangsa Yahudi. Memangnya kami dibawa ke sini ingin dibunuh. Pemikiran bangsa Yahudi hanyalah ingin melihat bagaimana Allah berkarya. Sehingga ketika Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa itu, apa kata Tuhan kepada Musa? Angkat tongkatmu. Dan tunjukkan tongkat itu ke laut, dan laut itu akan terbelah. Allah sanggup melakukan yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Tapi Allah bisa lakukan untuk manusia. Allah hadir. Kalau di tempat ini Allah hadir, bisa menjamah saudara setiap hati, setiap pribadi yang ada pada pagi hari ini. Apapun pergumulan saudara, apapun beban berat saudara, apapun sakit penyakit saudara. Amin. Amin. Saudara percaya? Apa kata percaya? Apa percaya saudara? Definisi percaya apa? Lu harus tahu dong. Definisinya percaya bukan iman. Percaya adalah menyerahkan hidup ini sepenuhnya kepada seseorang yang bertanggung jawab. Nah ini harus kita ingat, bertanggung jawab. Menyerahkan hidup sepenuhnya, bukan setengah-setengah, bukan separuh-separuh. Bagaimana caranya Om? Kami masih hidup di dunia ini. Bisa, sangat bisa kalau hati kita mau. Sangat bisa kalau kita punya kerinduan, percaya sungguh kepada Tuhan. Allah sanggup melakukannya. Percaya sungguh kepada Tuhan, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada orang yang kita percayai, Yesus namanya. Hari ini, besok,
sampai masa yang akan datang. Bahkan sampai mati pun dia bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Dia menyediakan rumah bagi kita di surga kok. Bertanggung jawab enggak dia? Di dunia dipelihara, di dunia diselamatkan. Di sana dikasih tempat. Rumahku banyak di tempat. Di mana aku tinggal, kamu harus tinggal. Bertanggung jawab. Ketika umatnya menghadapi kesulitan, ketika umatnya menghadapi situasi yang sulit, dia hadir, saudara. Dia ada di manapun saudara ada, dia ada sebab dia tinggal di dalam hidup kita. Amin. Ada di hatimu, ada di rohamu, di rohanta. Ulang pabiar doamu dah. Itu. Ulang pabiar. Untuk menghadapi dunia ini memang dunia jahat. Tapi Allah yang kita percayai bertanggung jawab atas kehidupan umat-umatnya. Ketika umat Tuhan keluar dari Mesir dipelihara 40 tahun. Dia di padang pasir dipelihara, sepatunya, kasutnya tidak rusak. Bajunya pun tidak rusak. Karena apa? Allah memelihara. Berapa tahun kita tinggal di bumi. Allah sanggup memelihara saudara. Usahamu, pekerjaanmu, rumah tanggamu. Asal engkau porsiado Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena dia tidak akan membiarkan kau dalam kondisi situasi yang tidak enak. Anak Tuhan selalu dipelihara sebab kita adalah biji mata Tuhan. Kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Jangan khawatir menghadapi situasi apapun. Jangan khawatir menghadapi virus yang menakutkan. Kalau di Cipondo pada waktu itu saudara, 1 jam itu bisa 3 orang meninggal. Di masjid dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru selesai, belum selesai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 1 hari bisa 3 orang, bisa 5 orang. Anak-anak Tuhan, doain. You yang berdoa juga, jangan pendetanya yang berdoa. Kita minta pendeta berdoa, jemaatnya nggak doa. Doain pasti didoain. Tapi you berdoa enggak? Berdoa. Nah, berdoa benar apa enggak ya dia tahu lah. Jangan takut saudara, hari-hari ini Allah menguji iman kita. Allah menguji iman kita, bukan pencobaan ya, menguji. Menguji itu akan naik level, iman kita akan naik level, iman kita akan bertumbuh, semakin berkembang dan semakin mantap iman kita kepada Tuhan. Karena apa? Ujian itu datang. Kondisi sukar, kondisi sulit boleh datang, tapi jangan engkau takut menghadapi situasi itu. Bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Ini Tuhan berjanji. Ketika Marta menghadapi situasi yang sulit, kesedihan menjadi bagian mereka. Duka cita. Di Indralanggu 2 orang meninggal, saudara. Teman-teman kami jemaat di Indralanggu di Seroyo meninggal 2 orang. Malam tadi kami doakan 1 di Sidowaras 2-3 hari yang lalu, saya pikir sembuh. Gak taunya mati. Wah, doa pendeta gak manjur malah mati, saudara. Jangan minta doa sama saya nanti mati. Seringkali karena memang kondisinya sudah tidak memungkinkan saudara. Jadi kami serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang berkehendak, bukan pendeta yang berkehendak, Tuhan yang berkehendak. Jadi jangan takut didoakan pendeta, sakit jangan takut, minta doa supaya Tuhan campur tangan dalam situasi yang tidak enak itu. Kemudian dia merasakan berduka. Dan berduka ini orang yang lagi ditinggal keluarga, sedih, hatinya gundah gulana. Tetapi ketika Marta melihat Yesus datang, dia berkata, Tuhan aku tahu engkau sanggup melakukan kalau engkau minta kepada Bapamu. Pagi hari ini pun saudara tahu Yesus yang sudah percayai ada di sekitar saudara. Dia ada di tempat ini saudara. Dan dia tahu apa pergumulan di hati saudara. Suami dan istri tidak tahu pergumulan istri. Suaminya tidak tahu pergumulan istri. Istri pun tidak tahu pergumulan suami. Tahu hatinya suami, istri. Halo, ibu-ibu. Kalau dalamnya lautan mungkin bisa diukur, tapi dalamnya hati. Dalamnya hati suami tidak ada yang tahu, tapi pergumulan Tuhan pasti tahu. Sebab itu dia ada. Dia mau mengubah yang tidak berkenan kepada Tuhan menjadi berkenan kepada Tuhan. Hidup ini harus berubah. Hidup ini harus bertumbuh iman kita. Sama di dalam Roma pasal yang ke-12. Jangan serupa dengan dunia ini. Perbaharuilah budimu.
Perbaurilah hidupmu supaya engkau berkenan kepada Tuhan. Apa sih ending kita, saudara? Keselamatan. Ending kita ingin selamat. Keselamatan kita kerjakan di bumi ini. Keselamatan kita kerjakan selama kita ada di bumi, bukan setelah kita tua. Semasa ada kesempatan kita kerjakan dengan baik. Marta mulai berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, engkau sanggup melakukan, dan saudaraku tidak akan mati. Di akhir, di suratnya apa, bacaan yang terakhir, Tuhan, aku percaya. Saudara percaya Yesus ajaib? Saudara percaya Yesus sanggup melakukan sesuatu buat saudara pagi ini? Yang sakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Yang susah akan dihiburkan oleh Tuhan. Pergumulan saudara akan dijawab oleh Tuhan pagi hari ini. Kenapa? Saudara percaya kepada Tuhan. Dan percaya itu mahal, harus bayar harga. Apa harganya? Penyerahan hidup secara total kepada Tuhan. Berikan hatimu, berikan hidupmu kepada Tuhan, agar dia berkarya di dalam setiap pribadi kita. Dimanapun engkau ada, dimanapun kita berada, kalau Allah berkarya, saudara, tidak ada satupun yang bisa menggagalkannya. Tidak ada satupun yang akan bisa menggagalkan karya Allah. Yang kedua, ketika bangsa Israel menghadapi situasi yang sulit, Tuhan menjamah bangsa Israel, memberikan makan dan memberikan makan yang luar biasa dan tidak pernah kelaparan. Hari-hari ini banyak orang kelaparan, bukan kelaparan soal jasmani, tapi kelaparan rohani. Kelaparan tentang firman, kelaparan tentang kebenaran, dan hari-hari ini terjadi. Sebab itu hari ini puji Tuhan, saya ada di tempat ini. Dan manusia rohani kita dibekali dengan kebenaran firman. Supaya apa? Kita tidak lapar rohani. Karena apa? Setiap kita datang kepada Tuhan, rohani kita dipuaskan, roh kita disegarkan dengan pujian penyembahan kepada Tuhan, dan kemudian dengan kebenaran firman Allah. Di sana Allah akan memberikan sesuatu yang tidak mungkin manusia berikan, hanya Tuhan yang memberikannya. Apa? Menurut saudara apa yang diberikan Tuhan? Apa saudara? Sekarang ini apa yang diberikan Tuhan buat saudara? Sukacita, damai sejahtera. Ada damai? Ada sukacita? Loh, saudara tadi memuji Tuhan dengan serempak, dengan luar biasa, nggak ada sukacita. Bertanya kita, ya toh? Bertanya, benar nggak mereka memuji Tuhan? Benar nggak dia menyanyi untuk Tuhan? Diberikan hari ini sukacita buat saudara, diberikan hari ini damai buat saudara. Dan Allah tidak menunda-nunda pemberiannya kepada kita. Langsung plak. Bagaimana kita menerimanya? Ini hukum Allah, saudara. Ini hukum Tuhan. Dan Tuhan kalau memberi tidak akan ditarik kembali. Ingat baik-baik. Kalau Tuhan memberi tidak akan ditarik kembali. Langsung akan diberikan kepada umat-umatnya. Asal kita siap menerima. Seringkali kita tidak siap menerima. Karena apa? Iman kita lemah. Percaya kita berkurang. Sehingga apa? Mau diberi sudah lewat. Tuhan beri kita sudah lari. Jadi berkat tidak sampai kepada kita. Seperti Marta. Ketika Tuhan datang dia menyesal. Ketika diperjelasan oleh Tuhan, aku akan membangkitkan saudaramu. Sekiranya engkau ada. Kamu kan gak ada. Sekarang sudah 4 hari mati Tuhan. Dan saya berpikir, saudara, kalau manusia sudah mati 4 hari, sudah bau, dan tidak bisa dibangkitkan kembali, sudah tidak bisa dicium lagi baunya seperti apa. Tapi Yesus kita, Yesus yang luar biasa. Yesus yang kita percayai, Yesus yang tidak pernah berubah sampai hari ini. Dia sanggup melakukan, jika engkau mati rohani, akan dikembalikan, dibangkitkan oleh Tuhan hari ini. Untuk apa? Supaya kita tetap percaya kepada Tuhan, dan Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Yang kedua, ketika Tuhan meremukkan badai. Markus pasal yang ke-5. Coba kita buka Markus pasal yang ke-4, bukan ke-5, ke-4 ayat 35. Bagaimana murid-murid menghadapi situasi yang sulit ketika menghadapi badai. Tapi Tuhan tetap memberikan pertolongan. Tuhan dibiarkan di buritan, saudara. Sebab itu jangan kita meniru para murid deh. Sementara kita menghadapi kesulitan, kita lupa Tuhan. Padahal Tuhan bersama kita. Tuhan ada dalam perahu. Tuhan ada di satu lingkungan dengan mereka. Tapi mereka lupa. Mereka menganggap jago.
menghadap hebat karena dia seorang nelayan. Kita baca di ayat itu, coba anak muda baca dengan cepat ayat ini dari 35. Ada yang bisa menolong? Enggak ada. Pada hari sudah petang, Yesus berkata kepada muridnya, bertolak ke seberang. Terus ayat next berikutnya Om. Terus terima kasih sampai di situ. Jadi mereka membawa Yesus di dalam perahu itu. Dalam bagian perahu itu termasuk kita umpama sekarang bagian rumah tangga kita. Yesus ada, kita orang percaya pasti Yesus ada di sana. Dalam situasi pekerjaan, Yesus ada dalam pekerjaan. Dalam perusahaan, Yesus ada dalam perusahaan. Karena apa? Karena kita orang percaya. Ada Yesus. Ada Tuhan. Tapi ketika persoalan itu datang, murid-murid mulai menghadapi gelombang yang besar, menghadapi persoalan yang besar, dia tidak ingat sama Yesus. Sering tidak kita seperti ini? Sering apa sering? Iya apa iya? Sering lupa. Kita pakai logika, kita pakai pengetahuan kita pakai kepintaran kita untuk menghadapi soal ini persoalan. Tapi ketika mereka sudah lelah, mereka sudah tidak berdaya, sudah mentok, tidak ada jalan keluar, baru ingat Tuhan. Tuhan kan tidur di buritan. Seringkali kita juga demikian ketika kita dia menghadapi, Om doain Om, sudah mentok Om. Banyak juga anak-anak Tuhan yang ke rumah sakit, Om sudah bisa, dokter gak bisa. Kemarin saudara di daerah Tangerang, itu ada orang yang sudah divonis sama dokter kanker. Kemudian ini anak Tuhan yang setia, ketika sukses lupa sama Tuhan. Kenalah penyakit kanker, maaf, payudara. Sudah stadium 4. Kemudian datang, Om, doain Om, sakit apa kanker? Kata dokter sudah stadium 4, sudah kronis, mau dioperasi Om. Terus maunya doain. Kamu berdoa enggak? Berdoa Om, terus berdoa. Enggak dijawab-jawab Tuhan Om. Kenapa enggak dijawab? Menurut saudara, kenapa enggak dijawab? Woi, ada enggak orang di sini? Menurut saudara kenapa enggak dijawab Tuhan? Hah? Kurang percaya, kurang pede, kurang iman, mengharapkan orang lain yang berdoa. Padahal iman percaya tumbuh dari hati. Ketika orang ini, Om saya sudah lama Tuhan begini, orang ini percaya, saya bilang. Tuhan memberi kesempatan kepada setiap orang. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, kesempatan jangan engkau buang. Berikan hidupmu buat Tuhan. Ya Om, nanti saya setia lagi sama Tuhan. Janjinya sama Yesus. Janji Om, Tuhan jawab. Lap, endingnya sudah sehat. Habis operasi sehat. Lupa lagi sama Tuhan. Datang lagi pada kita. Om tolong doain, usaha saja mulai melorot Om. Kalau kau butuh Tuhan baru datang Tuhan. Kalau kamu enak enggak ingat Tuhan. Terus saya berdoa, Tuhan, apa doa saya? Tuhan berikan dia yang terbaik. Supaya dia mengerti yang terbaik itu dari Tuhan. Mau dibuat usahanya sukses saudara. Kelontongnya, sembakonya sukses. Setelah naik tinggi, Tuhan hancurkan. Belak. Tuhan bisa membuat engkau diberkati dengan melimpah. Juga Tuhan bisa menghancurkan sedetik itu saja. Ketika engkau diberkati Tuhan, jangan lupa Tuhan. Amin. Ketika engkau melalui situasi yang naik engkau di atas, jangan lupa Tuhan. Karena Tuhan yang membuat engkau naik di atas. Ketika engkau terpuruk di bawah, jangan lupa Tuhan. Karena dia menyertai engkau sampai dimanapun engkau berada. Dan ketika kita ada di bawah, kita menjerit. Tidak ada orang peduli. Tapi Yesus peduli kepada kita.
Dan hari ini pun Yesus peduli kepada kita semua. Ketika Marta merasa tidak dipedulikan oleh Yesus, Tuhan berkata, percayakah engkau kepadaku? Apa jawab Marta? Aku percaya. Engkau sanggup melakukan apapun yang terbaik buat kami, engkau sanggup melakukan. Dan hari ini Tuhan akan melakukan yang terbaik buat saudara. Apapun yang kau perlukan, Allah siap memberkati saudara. Asal kau percaya dengan sungguh, percaya dengan hati nurani yang murni, Dia sanggup menolong saudara tepat pada waktunya. Karena Dia tahu pergumulan saudara. Dia tahu apa yang kau hadapi hari-hari ini. Dia pasti berjalan di depan saudara. Kalau kau mengutamakan Tuhan, Tuhan akan mengutamakan saudara. Dan Marta ketika mengingat akan Tuhan, dia mulai minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya kepadamu karena Engkau Allah sanggup melakukan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. 4 hari sudah meninggal. Yesus berkata, Talita kau, hai Lazarus keluar. Dia dengan masih ditali dengan orang-orang Yahudi, tali semua dibungkus dengan tali yang bisa keluar. Buka ikatannya dan dia bangkit hidup. Dan itulah Tuhan kita yang sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Hari ini saya percaya Allah sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Mungkin pergumulanmu sudah terlalu lama, hidupmu sudah terlalu lama, tapi percayalah Allah menolong tepat pada waktunya. Pergumulan saya buat orang tua saya sudah lama, 40 tahun saudara. Tahun 82 saya percaya Tuhan. Sampai sekarang mereka belum percaya kepada Tuhan. Tapi saya tidak pernah putus asa berdoa buat mereka. Saya datangi, Om Ali sering ketemu di pasar. Tuhan sanggup menolong. Kemarin sakit sudah parah. Saya bilang, Pak mau doa? Sudah diyasinin saudara. Kalau saya mati ya matilah. Saya bilang, belum percaya Yesus belum mati. Saya bilang, saya doakan, mau didoakan Pak? Yuk doa, saya doakan saudara. Mantranya dalam nama Yesus. Mantra, pakai mantra saya saudara. Mantranya kan orang, kalau dukun kan pakai mantra. Saya pakai mantra saudara. Mantranya apa? Dalam nama Yesus. Setiap berdoa mengoleskan minyak dalam nama Yesus. Kalau orang luar mantranya bagus. Kenapa? Yesus ajaib, Yesus luar biasa. Sebab itu kami bersyukur pada saat pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang berkarya dalam hidup saudara. Kalau Yesus ada di hatimu, Yesus ada dalam kehidupan rumah tanggamu, Yesus akan mengubah hidupmu yang tidak berkenan menjadi berkenan kepada Tuhan. Dan pertolongannya tepat pada waktunya. Haleluya. Tuhan memberkati, kami serahkan kepada Bapak kembali. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku angkat tangan saudara, aku percaya Tuhan ajaib, Tuhan maha besar, Tuhan berkuasa menolong aku pagi hari ini. Percaya, hatiku percaya, selalu sekali lagi saat kita belum melihat, tapi kita percaya Tuhan kita berkuasa. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Angkat tangan saudara dengan iman. Kita percaya Tuhan ada bersama kita. Haleluya. Ku percaya.
aku percaya. Mohon dengan kasih Kristus, kita antim Tiffen maju ke depan dan berdoa. Hatiku percaya, ku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan. Kami sangat bersyukur buat segala hal yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Sebagai ciptaan-Mu Tuhan, Engkau bertanggung jawab kepada kami Tuhan. Bahkan ketika kami merasa jatuh Tuhan, tidak pernah tergeletak karena tangan Tuhan selalu menolong kami Tuhan. Kami sangat bahagia, bersuka cita Tuhan. Engkau Allah menjadikan kami sebagai biji mata-Mu Tuhan. Sungguh sangat berharga kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur di situasi pandemik Tuhan. Tapi Engkau Allah yang meluputkan kami dari segala sakit penyakit. Engkau meluputkan kami dan menjaga sekeluarga kami hingga kami ada saat ini Tuhan. Dalam keadaan tubuh yang kuat diberkati Tuhan. Kami sangat berterima kasih Tuhan. Bahkan hingga saat ini kami sangat bersyukur kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, sungguh kami sangat berterima kasih Tuhan. Engkau memberkati Bapak Pendeta yang datang dari Jakarta untuk memberkati kami di tempat ini. Hamba-Mu yakin dan percaya hikmat kebijaksanaan Engkau berikan buat Bapak Pendeta. Segala hal yang Bapak Pendeta lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika berdasarkan takut akan Tuhan, Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan memberkati pelayanan Pak Pendeta dimanapun berada, memberkati keluarga Pak Pendeta, memberkati lumbung-lumbung menghardik belalang-belalang pelahap bersama-sama dengan Pak Pendeta sekeluarga Tuhan. Dan lewat kehidupan Pak Pendeta, maka nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan akan membuat Pak Pendeta tampil beda dengan orang-orang yang tidak berharap kepada Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa buat semua yang ada di tempat ini, terima kasih Tuhan. Kami telah memberikan tanah hati kami yang terbaik Tuhan. Firman Tuhan yang kami terima Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bertumbuh subur, menghasilkan buah, dan akan memberikan dampak yang positif buat keluarga kami, teman kami, buat rekan kerja kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya jika bersama-sama dengan Engkau Tuhan, kami pasti tampil beda. Terima kasih Tuhan, doa kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kami melangkah dengan penuh kepastian bersama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Selalu kembali Bapak Saudara, terima kasih. Puji Tuhan, sungguh luar biasa firman yang Tuhan berikan buat kita. Puji Tuhan, kita akan buktikan pujian Prokonco Podo Elingo dan persembahan yang kedua bisa dijalankan. Saya mohon jemaat petugas persembahan untuk maju ke depan. Thank you.
Puji nama Tuhan Yesus. Kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Iman kita dibangun kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih atas lawatan Tuhan. Dan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Sadrak Marsudi yang telah memberikan satu kekuatan melalui kebenaran firman Allah untuk jemaat yang ada di tempat ini. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah di tempat ini maupun yang baru datang di tempat ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk keluarga kami hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu persembahkan berikan untuk kami. Doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas Bapak Ibu lewat usaha, lewat pekerjaan, lewat apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Disitulah janji Tuhan akan tergenapi. Amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita lalui. Protokol kesehatan keluarga Bapak Risto Adi, persembahan keluarga Bapak Adi Mulyono, hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Indar. Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja, Jumat jam 4 ibadah tumapel, Sabtu doa puasa dimulai jam 10 pagi, jam 6 sore doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 ibadah sekolah minggu, jam 9 umum seperti ini. Senin, Selasa dan Jumat ada doa malam dimulai setengah 7 malam. Puji nama Tuhan. Untuk pengumuman berikutnya yaitu bakti sosial, tolong ditayangkan. Nah, untuk bakti sosial sudah itu paket ya, paket yang akan berikan. Kemudian persembahan-persembahan yang diberikan, Bapak Ibu bisa baca. Terus, nah, yang terakhir tadi dari Bapak Eliezer atau Bu Narti sejumlah 300.000. Ya belum masuk karena baru tadi disampaikan. Nah, kemudian berupa barang nah sudah sampai di situ. Nah, puji nama Tuhan. Demikian Bapak Ibu yang sudah ada tercantum dan menyatat. Saya percaya Tuhan Yesuslah yang akan membalas memberkati Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu untuk Natal tanggal 25 Desember. Jadi hari Sabtu kita adakan Natal. Namun Natal kita tadi sudah Bapak Polisi sudah melihat, dia bilang nanti kalau Natal ini keluarga lepas keluarga lebih banyak. Nah, oleh sebab itu diadakan 2 kali, yaitu pagi, siang dan sore. Bapak Ibu boleh membawa keluarga yang Bapak Ibu bawa, cuma pagi dan sore ya. Maaf wis tuwek ya. Nah, pagi dan sore. Pagi itu pagi ku jam 9. Masih pagi jam 9 ya. Jam 9 mulai paginya. Bapak Ibu, di situ tadi saya sudah ada beberapa catatan. Jadi yang ikut pagi
yang Bapak kan sudah ada nama, tolong itu tadi. Nah, nama, jumlah keluarga, jam yang Bapak ikuti, Bapak Ibu ikuti, tulis taruh di sana ya. Kalau Bapak Ibu punya teman, andai kata saya punya teman yang mau ikut, tulis aja 5 dia kata. Nah, enggak masalah karena ini hari raya kita, hari apa yang sangat indah ya. Kemudian yang kedua, untuk sekolah minggu, yang punya sekolah minggu semua hadir pada pagi hari. Karena apa? Sekolah minggu akan ditampilkan, sekolah minggu, atraksi sekolah minggu, dan remaja, kur remaja pada pagi hari. Untuk sore hari, kur dari pria, jadi prianya masuk ke sore. Nah, nek wanita nanti malam mungkin ya sih ya. Ya nanti wis gitu aja ya. Jadi masuk pria masuk ya. Daripada tegang, saya nggak tegang. Memang inilah saya ya. Akan saya wet nom. Nah, ya sudah ya Bapak-bapak. Jadi yang masuk pria ibadahnya siang, sore. Nah, wis jelas ya Bapak Ibu? Jelas, puji Tuhan. Jam 4 sore, jam 4 wis. Sebab kenapa saya sering katakan kadang-kala lupa saya ini. Kemudian pembagian tugas yang sudah dari Bapak Gembala ya sudah itu. Tetapi ini untuk penerima jemaat yang ada di depan, Bapak Pangabean, Bapak keluarga Bapak Pangabean, keluarga Bapak Yusak di depan pintu, keluarga Pak Sugeng di sini di dalam untuk ngatur tempat. Oh, Bapak di sini. Nah, ngatur tempat iki selonggar tak bawa ke sini. Keluarga Bapak Sugeng. Jadi penerima jemaat keluarga Pak Pangabean, keluarga Pak Yusak, keluarga Pak Sugeng. Protokol kesehatan keluarga Bapak Adi Stefanus. Persembahan keluarga Bu Tabinta Heni, Bu Imah, Bu Diana. Konsumsi Cik Lani, Bu Mut, Bu Wulan. Petugas keamanan sudah kemarin ya Bapak Ibu ya. Sudah seperti Pak Surati, Pak Adi Mulyono, Pak Siregar, Pak Warto. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Nah, untuk tugas-tugas ini datang pagi dan sore. Datang pagi dan sore. Tugas-tugas ini ya. Jadi datang pagi dan sore. Sudah jelas ya Bapak Ibu? Nah, puji Tuhan yang datang di sana. Nah, pemuda remaja pagi sore datang. Ya, pemuda remaja sebab yang bantu kami remaja-remaja, pemuda itu. Kemudian puji nama Tuhan, untuk Natal remaja tanggal berapa Natal remaja? 23. Untuk Natal remaja tanggal 23 dimohon dewasa muda boleh datang. Ya enggak boleh tapi harus datang. Karena apa? Jamnya adalah jam berapa? Jam 5. Jam 5. Nah, terus kenapa? Sebab ada Bapak Gembala yang dari Jombang yang akan melayani ya. Jadi supaya kita juga mendapat lawatan Tuhan ya. Tolong sebab pemuda remaja seberapa ya, sebetulnya banyak, cuma pemuda remajanya itu ya yang setia yaitu tok. Nah, oleh sebab itu dewasa muda diundang bersama-sama kita merayakan ibadah pemuda remaja. Kalau dewasa muda tidak kelihatan ya. Kalau saya mungkin ikut yo
ya ikut, tapi kelihatan saya wani ketok ya. Kelihatan iki mbah remaja iki. Ya, puji nama Tuhan. Demikian Bapak Ibu yang kita bisa sampaikan. Yang kedua, yang sebentar ini kita akan membuka celengan. Tolong ibu-ibu seperti Cik Lani, seperti ya siapa saja yang ya bisa untuk membantu. Ya seperti biasanya Bu Wulan, Bu Sapa ikut nanti membuka celengan ya. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang. Bapak Ibu jelas Bu omonganku? Oh jelas, sip. Ya puji nama Tuhan. Kalau sudah jelas, nah kita akan. Oh ya, lali maneh. Itu Bapak Ibu. Di depan itu kan ada namanya apa? Barcode itu enggak gampang dapat itu Bapak Ibu. Nah itu dari Diskes. Nah untuk itu Bapak Ibu yang sudah punya aplikasi peduli lingkungan mau peduli wis tulisane gak kanca-kanca moto tadi kok dikte Mbak Penny. Yang sudah punya aplikasi peduli lindungi mohon scan barcode itu scan. Nah, waktu masuk atau keluar untuk apa Pak Bapak Ibu? Untuk laporan ke Diskes. Diskes itu akan jemaat Kalipote ku sakmene kok sing masuk kok mau kapan kepiro? Masuk mau 3 jarene. Nah, oleh karena itu sudah kita dapat dari Diskes, tolong Bapak Ibu yang tidak bisa mohon untuk minta tolong kepada yang bisa seperti ya Bapak Yusak, Bapak Theo, nah dan Bapak Karis, ya, Bapak pelopor itu Bapak Karis, ya nanti minta tolong. Sudah ya Bapak Ibu, wong saya aja belum. Ya, jadi untuk dapat aplikasi itu harus download dulu. Nah, download dulu, ya. Nah, puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Nah, aku sampai keringetan. Puji nama Tuhan. Demikian, Bapak Ibu sudah bisa nyandak omongan saya. Ya, inilah kemampuan saya ya. Seperti ini, Bapak Ibu. Jadi oleh sebab itu kita dimaklumi ya, Bapak Ibu. Mohon puji nama Tuhan. Kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Pertama, terima kasih kepada Bapak Satrak, Tuhan memberkati dan dipakai Tuhan. Dan kita akan akhiri ibadah kita, berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, khususnya bagi mereka yang sakit, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui, berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri. Kita pujikan satu pujian, hatiku tenang berada dekatmu. Saya mohon Bapak Siregar berdoa sebelum doa berkat.
kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan pada kesempatan ini. Kami percaya Tuhan masih mengasihi kami Tuhan. Dari awal pertengahan sampai ibadah kami memuji, kami meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bersorak-sorak memuji, meninggikan nama-Mu. Hanya Engkau ya Tuhan yang layak menerima pujian ini Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Seberapa yang kami hadir pada saat Tuhan ini Yesus, Tuhan. haleluya. Kami percaya Tuhan telah Haleluya, haleluya. memberkati kami semuanya, mengurapi Terima kami kasih. semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak, Haleluya. terima kasih. Tuhan, kami teringat mana Haleluya. teman-teman kami yang gak bisa hadir pada Oh, pagi Yesus hari Tuhan. ini. Kami percaya tolong Terima mereka Tuhan kasih. dimanapun mereka berada. Bila mereka ada gangguan kesehatan Oh, Tuhan, Yesus. berkati Terima mereka Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan. Agar mereka di hari yang datang kami boleh berkumpul memuliakan, Terima memulihkan kasih. nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk juga kegiatan ibadah Terima dalam minggu kasih. ini Tuhan, kami serahkan tangan-Mu Tuhan. Haleluya, Doa Senin, haleluya. Selasa, Rabu ibadah pertengahan Terima minggu, kasih, doa Tuhan. hari Jumat, doa puasa Sabtu Tuhan, Haleluya. kami serahkan tangan-Mu. Amin. Mohon urapan dan pertolongan-Mu bagi jemaat Terima semuanya Tuhan. kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Terima kami. kasih. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Haleluya. menteri Tuhan tertinggi sampai Terima pedesaan kasih. Tuhan. Engkau berkati semua berjalan sesuai rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami percaya pagi hari ini Haleluya. semua anak-anak yang hadir mendapat berkat daripada Haleluya. Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami alasan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat yang hadir saat hari ini membawa tubuh mereka sebagai persembahan yang kudus dan hidup, dan telah memberikan persembahan yang lain, persembahan kasih, persembahan untuk gereja. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah memberkati 100 kali lipat ganda. Janji Tuhan digenapi bagi hidup anak-anak-Mu. Sekarang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tadahkanlah tangan ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan Allahmu pada hari ini dan melakukannya dengan setia, pada hari ini maka engkau akan diangkat oleh Tuhan di atas segala bangsa di bumi, dan segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Itu sebabnya jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah ke tempat masing-masing. Terimalah terlebih dahulu berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Rohul Kudus turun dengan limpahnya, memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita, membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapa, ku bersyukur. Bapa, ku bersyukur. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Terima kasih, selamat pulang. Tuhan memberkati. Yang di atas dulu turun, yang di bawah kembali duduk.